إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahu al-'azim. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita dapat melangkahkan kaki kita memenuhi panggilan Illahi Rabbi, panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan salat Jumat berjamaah di siang hari ini. Tak lupa salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya selaku khatib memulai, saya sekedar memberikan nasihat kepada kita semua, juga kepada adik-adik untuk dapat mendengarkan khutbah dengan baik dan untuk tidak berkata-kata, karena di dalam hadis disebutkan bahwa jika khutbah sudah dimulai, khatib sudah naik mimbar, maka janganlah berkata-kata walaupun sekedar seperti itu ya, karena akan membuat amalan kita menjadi sia-sia. Salat Jumat kita pahalanya menjadi sia-sia. Jadi kepada adik-adik harap mengkondisikan, menertibkan diri supaya nanti tidak membuat jamaah lainnya kehilangan pahala karena mungkin lupa atau mungkin merasa terganggu, kemudian menenangkan sehingga kehilangan kehilangan momen untuk menangkap khutbah, dan berlakulah hadis tadi, sia-sialah amalan pahalanya. Dan kepada mungkin bapak ibu yang memiliki putra putri, untuk bisa terus menerus kita dampingi, kita berikan nasihat agar putra putri kita menjadi anak yang soleh soleha, menjadi generasi terbaik Islam di masa mendatang. Allahumma amin. Baik, pada hari Jumat ini bertepatan tanggal 22 Oktober tahun 2021, beberapa hari yang lalu kita memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, atau biasa kita sebut dengan Maulid Nabi. Terjadi beberapa kontroversi terkait pergeseran tanggal merah, karena ini bukan yang pertama kali. Sebelumnya juga pernah, mungkin waktu hari raya Islam ya, tahun baru Islam 1 Muharram. Mohon maaf kalau salah. Sebenarnya ini adalah sesuatu yang wajar-wajar saja. Kita tidak perlu terlalu membesar-besarkan perihal ini. Mungkin pemerintah juga memiliki alasan kenapa menggeser Maulid Nabi yang jatuh hari Selasa menjadi hari Rabu. Dikarenakan situasi yang masih pandemi, dikhawatirkan mungkin masyarakat memanfaatkan momen ini untuk berlibur, sehingga muncullah klaster-klaster baru. Dan menurut saya alasan ini secara medis dapat dijadikan hujah atau pegangan untuk menggeser.
Yang kedua, menggeser hari besar atau hari tanggal merah atau perayaan sebenarnya sesuatu yang lumrah. Jadi seringkali dulu kalau saya ingat zaman saya sekolah, Maulid Nabinya hari apa, peringatannya itu hari apa gitu ya. Jauh setelahnya, mungkin seminggu, kadang-kadang sebulan, ya ditepatkan dengan tanggal-tanggal yang mungkin jadwal belajar mengajarnya agak senggang. Jadi ini adalah hal-hal yang biasa saja sebenarnya. Namun terkait kontroversi apakah Maulid Nabi adalah sesuatu yang perlu kita rayakan atau tidak perlu, apakah ini adalah perihal perkara bid'ah ataukah ini sunnah, maka wallahu alam saya tidak ingin membahasnya karena ini adalah perkara khilafiyah yang hemat saya tidak akan pernah selesai sampai mungkin sampai kiamat pun tidak akan selesai, karena memang kedua belah pihak memiliki pendapat-pendapat yang dalil-dalil yang kuat. Satu pihak menganggap dalilnya kuat, satu pihak menganggap dalilnya juga kuat. Jadi kita hindari saja khilafiyah seperti ini. Adapun yang mesti kita soroti adalah jika memang kita memilih untuk merayakan Maulid Nabi ini, apakah perayaan itu sudah tepat? Apakah perayaan kita itu sesuai syariat atau malah tidak? Sebagai contoh, kita merayakan Maulid Nabi namun mengundang biduan misalkan, yang mana biduannya menggunakan pakaian yang terbuka, kemudian diiringi dengan musik-musik yang membuat pengunjungnya ikut bergoyang, dan akhirnya ini sangat jauh dari syariat Islam. Nah, hal-hal seperti ini yang seharusnya kita lebih concern, yang harus kita perhatikan, daripada sibuk mengurusi khilafiyahnya. Bagi yang merasa wajar-wajar saja merayakan Maulid Nabi, maka perlu kita perhatikan konten atau isinya. Jangan sampai malah melenceng dari syariat. Bagaimana cara kita memperingati Maulid Nabi yang benar? Adalah dengan cara meneladani sifat-sifat atau akhlak dari Rasulullah SAW. Misalkan salah satu akhlak beliau, salah satu kebiasaan beliau adalah menyantuni anak yatim. Maka marilah kita sambut Maulid Nabi dengan menyantuni anak yatim, dengan membaca Al-Quran, dengan meneladani sikap-sikap beliau yang mungkin dapat kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Siapakah Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad SAW tentu kita tahu semua adalah Nabi akhir zaman, Nabi umat Islam. Dilahirkan di Mekah pada hari Senin 12 Rabiul Awal, bertepatan dengan tahun gajah. Jadi pada saat itu Mekah mendapatkan serangan dari tentara gajah, yang mana juga diabadikan dalam Al-Quran. Tentara gajah ini akhirnya berakhir seperti daun-daun yang dimakan oleh ulat, bolong-bolong, karena dijatuhi batu-batuan dari neraka yang dibawa oleh burung ababil. Pada tahun gajah Nabi Muhammad SAW lahir. Kalau di tahun Masehi sekitar 23 April 571 Masehi. Lahir dari pasangan Abdullah dan Aminah. Abdullah adalah putra dari Abdul Muthalib yang merupakan pemimpin suku Quraisy. Jadi Rasulullah SAW adalah cucu dari pemimpin suku Quraisy. Sementara ibunya Aminah merupakan putra dari Wahab, pemimpin Bani Zuhrah. Jadi nasab Rasulullah ini bukan kaleng-kaleng istilah kita ya. Kedua orang tuanya adalah pemimpin sukunya masing-masing. Balung kuat zaman sekarang ngomongnya. Lahirnya Nabi Muhammad SAW membawa perubahan yang besar
dari zaman jahiliyah pada masa itu hingga akhirnya menjadi terang benderang, kita sebut dengan zaman Islamiyah, masa ketika Islam mendominasi, memperbaiki tatanan kehidupan di masa itu yang kacau balau dan luar biasa batil. Rasulullah SAW mengajak kepada seluruh umat manusia untuk berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang lurus, jalan kebenaran, jalan tauhid. Oleh karena itu kelahiran beliau Nabi Muhammad SAW adalah salah satu anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh umat manusia. Beberapa akhlak yang dapat kita contoh dari Nabi Muhammad SAW, salah satunya adalah kesabaran beliau, keteguhan hati beliau dalam berjuang menegakkan agama Allah. Bagaimana beliau bersabar menghadapi sukunya sendiri, kaumnya sendiri yang malah mengolok-ngolok, tidak menerima beliau, membuat perjuangan beliau luar biasa sulit. Dan tentu sifat-sifat lain dari Nabi Muhammad SAW perlu kita teladani, karena beliau adalah sosok yang sempurna, cerminan dari Al-Quran yang hadir di tengah umat manusia dengan kabar gembira. Hikmah lain yang dapat kita ambil dari Maulid Nabi adalah meneguhkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Seharusnya cinta kita kepada Nabi melampaui cinta kita kepada hal lain, kecuali kepada Allah ya, termasuk kepada sanak saudara kita, kepada dunia. Apalagi kita tahu dunia ini hanya sementara. Dunia ini tidak dapat memberikan apapun pada kita. Tetapi Nabi Muhammad SAW punya akses orang dalam, ibaratnya kayak gitu. Beliau bisa memberikan syafaat bagi kita. Bagi orang-orang yang mengikutinya, mencintainya, beliau dapat memberikan syafaat. Maka kuncinya dicinta kepada Rasulullah SAW. Untuk mempertahankan kecintaan kita kepada Nabi, Maulid Nabi yang baru kita lewati ini salah satu momen untuk mengingat, untuk memegang teguh prinsip tersebut. Tidak harus pada saat Maulid Nabi memang, tetapi setidaknya Maulid Nabi kemarin adalah momen untuk memperkuat cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pada suatu ketika Rasulullah SAW berdialog dengan para sahabat. Rasulullah bertanya pada sahabat, siapa makhluk Allah yang paling menakjubkan imannya? Para sahabat menjawab, malaikat ya Rasulullah. Bukan, kata Rasulullah. Bagaimana malaikat tidak beriman? Padahal mereka adalah pelaksana perintah Allah. Maksudnya malaikat memang diprogram untuk melaksanakan semua perintah Allah. Jadi imannya ya tidak menakjubkan. Kalau begitu siapa ya Rasulullah? Apakah para nabi? Kata para sahabat. Juga bukan, kata Rasulullah. Bagaimana para nabi tidak beriman padahal mereka menerima wahyu dari Allah? Kalau begitu kami ini para sahabat-sahabatmu ya Rasulullah. Sambung para sahabat kembali. Bukan, kata Rasulullah. Bagaimana para sahabatku tidak beriman padahal mereka menyaksikan mukjizat Nabi, hidup bersama dengan Nabi, mereka melihat Nabi dengan mata kepala mereka sendiri. Lalu siapa ya Rasulullah orang yang paling menakjubkan imannya? Mereka adalah orang-orang yang datang sesudah kalian. Mereka beriman kepadaku tetapi tidak melihatku. Mereka membenarkanku tanpa pernah melihatku. Mereka menemukan tulisan dan beriman kepadaku. Mereka mengamalkan apa yang ada di dalam tulisan itu. Mereka membela seperti kalian membelaku. Alangkah inginnya aku berjumpa dengan para pengikutku itu.
Hadis riwayat Tabrani dari Ibnu Abbas. Jadi sesungguhnya umat yang lahir setelah para sahabat adalah umat yang dapat dikategorikan memiliki iman yang menakjubkan jika memang dapat meneladani Rasulullah SAW, mencintai Rasulullah SAW tanpa pernah melihatnya sekalipun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kaum muslimin untuk senantiasa menaati Rasulullah SAW, karena sesungguhnya ia adalah utusan Allah yang barang siapa mengikutinya ia akan bahagia, siapa yang menaatinya pasti masuk surga. Sebaliknya, siapapun yang memaksiatinya maka ia pasti masuk ke dalam api neraka. Rasulullah SAW telah mengabarkan bahwa umat Islam seluruhnya masuk surga kecuali yang tidak mau masuk surga. Rasulullah bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man abi." Artinya semua umatku pasti masuk surga, kata Rasulullah, kecuali yang tidak mau masuk surga. Lalu para sahabat bertanya, "Wa may ya abi ya Rasulullah?" Siapa yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad abi." Siapa yang menaatiku pasti masuk surga. Dan siapa yang memaksiatiku, tidak menaatiku, maka ia tidak mau masuk ke dalam surga. Maka para jamaah sekalian, saudara-saudara seiman, siapapun di antara kita yang ingin masuk surga, sudah kewajiban kita untuk menaati Rasulullah SAW. Semoga Allah meridhai setiap langkah kita agar menjadi pengikut Rasulullah yang sejati. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi wazkuru lillah wala haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. Marilah kita akhiri pertemuan yang mulia ini dengan berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan kita kemampuan untuk dapat hidup dengan sebaik-baiknya, menjadikan hidup kita penuh dengan keberkahan, menjauhkan kita dari kemaksiatan, dan kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma fir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna lil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana
وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون فذكر الله الأكبر أقيموا الصلاة